Oke, baik. Shalom. Baik, hari ini saya akan bicara memasuki Paskah. Ini di minggu-minggu sengsara, disebut dengan minggu-minggu sengsara. Ya, ada pesan yang penting untuk kita belajar bersama-sama menjelang Paskah. Paskah itu hal yang paling penting, Bapak Ibu. Ya, kalau Yesus tidak mati di salib, kalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sia hari ini kita beribadah. Ya, Paulus bilang, jika dia tidak bangkit, jika Yesus tidak bangkit, sia-sia engkau yang percaya kepadanya. Jika Yesus tidak bangkit, sia-sia engkau yang setia kepadanya. Maka percuma. Kita tetap menjadi orang yang berdosa. Kita tetap menjadi orang yang tidak layak. Kita tidak pantas. Dan kita berusaha untuk bisa layakkan diri pun tidak bisa. Tapi hal yang paling kita syukuri adalah bahwa Yesus bangkit. Amin. Itulah Paskah, Bapak Ibu. Paskah itu artinya Yesus bangkit. Bukan hanya dia lahir. Tujuan dia datang ke bumi itu bukan untuk lahir, saudara. Tujuan datang ke bumi itu untuk mengampuni dosa manusia. Amin. Tujuan dia untuk mati di salib. Tujuan dia. Tujuan Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa manusia. Itu tujuan akhirnya. Paskah itu tujuan akhirnya. Jadi penting sekali bagi kehidupan kita untuk mengerti ini. Kematian Kristus itu penting bagi kita, saudara. Kebangkitannya itu penting bagi kita. Sekali kalau dia tidak bangkit, Yesus tidak hidup, maka sia-sia kita hari ini yang beribadah kepada Tuhan. Ya, saudara menerobos hujan, harusnya tarik selimut, minum kopi di rumah dengan pisang goreng nikmat daripada beribadah. Kepada siapa kita beribadah? Kepada Tuhan yang tidak bangkit, yang tidak menebus dosa kita, sia-sia. Tapi yang kita syukuri hari ini, bahwa Yesus bangkit. Amin. Nah, itu yang hari ini kita belajar bersama-sama. Mari kita buka Alkitab kita Yohanes pasal yang ke-12 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Baik, saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat genap seterusnya sampai ayat ke-13 ya. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Ayat kedua. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga melihat Lazarus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati. Sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Haleluya. Berbahagia kita yang membaca firman Tuhan ini, terutama kita yang mengambil keputusan untuk kita melakukan firman ini. Saudara, di ayat 1 dikatakan 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Betania itu tempatnya di pinggiran kota Yerusalem. Jadi dia di luar kota Yerusalem, Betania. Jadi Yesus pergi ulang ke Betania sebelum dia masuk ke Yerusalem untuk mempersiapkan diri, ya, mempersiapkan Paskah dan mempersiapkan diri sebagai domba Paskah yang akan dipersembahkan untuk mengorbankan dirinya menebus dosa manusia.
Jadi sebelum dia masuk ke Yerusalem, dia pergi ke Betania dulu. Jadi 6 hari sebelum peristiwa Paskah. Jadi Paskah itu saudara, Paskah yang kita rayakan itu sebelumnya itu Paskah yang terjadi di tanah Mesir. Jadi Yesus mati itu pas persis di hari Paskah. Ya. Paskah di Mesir itu saudara, jadi waktu Paskah pertama, waktu orang Israel keluar dari tanah Mesir, ya, itu sebelumnya Tuhan memerintahkan mereka untuk merayakan Paskah. Dengan cara mereka mengambil domba dan mereka memotong domba itu, darahnya itu mereka oleskan di palang pintu rumah mereka. Nah, ketika mereka oleskan itu, pada saat itu terjadi namanya tulah yang ke-10, ketika anak sulung orang Mesir itu semua harus mati. Nah, ketika orang Israel mengoleskan darah anak domba di palang pintu rumah itu, maka ketika malaikat maut itu datang, ketika dilihat darah itu, maka dia akan akan melanggar rumah itu, pergi ke rumah-rumah orang Mesir. Makanya Jumat Agung Paskah disebut dengan Passover, yang artinya dia melewati. Ya. Jadi dia melewati rumah-rumah orang Israel yang ada tanda darah anak domba. Itulah Paskah yang pertama. Nah, Yesus menggenapi itu sebagai anak domba Allah yang tidak bercacat celah. Lewat darahnya itu, ya, kita yang harus mati karena dosa, tapi kita dilewati. Ya, hingga kita tidak mati karena dosa. Karena apa? Darah anak domba itulah yang telah menyucikan dan menyelamatkan kita. Dan Yesus mati, Yesus itu, Paskah itu, ya, Yesus menggenapinya dengan mati di kayu salib. Darahnya harus tertumpah untuk menggambarkan semua orang yang percaya kepadanya itu dilewati oleh hukum, dilewati oleh mati karena dosa. Dan kitalah orang-orang yang dilewati itu, sudah. Makanya Paskah itu penting, harusnya kita mati, tapi kita dilewati. Karena apa? Ada darah Yesus yang membenarkan kita. Amin. Nah, ini pesan. Jadi 6 hari sebelum dia pergi, ya, untuk menggenapi semua rencana Tuhan atas kehidupannya, rencana Bapa dari semula, untuk dia mati di salib, saudara, dia pergi dulu ke tempat yang bernama Betania. Pertanyaannya, ngapain dia harus pergi ke rumahnya Lazarus? Ngapain dia harus pergi ke Betania? Apakah betapa pentingnyakah Lazarus? Ada saudaranya di sana, ada Maria juga dan Marta. Apakah ketiga orang ini penting bagi Tuhan Yesus hingga dia sebelum dia pergi mengorbankan dirinya, sebelum dia pergi menggenapi janjinya, menggenapi semua rencana Bapa atas kehidupannya, dia harus pergi ke Betania. Nah, saya pelajari, saudara, ternyata ada pesan khusus yang Yesus ingin gambarkan sebelum dia masuk ke Yerusalem. Ketika di Yerusalem saya diteriakan Hosana, Hosana. Dalam Minggu Palem disebut di sana, saudara, mereka menyambut Yesus sebagai raja. Ternyata dia harus pergi dulu ke Betania. Ngapain di sana, saudara? Nah, ini pertama dia ingin bertemu dengan Lazarus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati. Iya, dikatakan 6 hari sebelum Paskah datanglah ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Nah, pertanyaannya, kenapa harus Lazarus yang Yesus jumpai? Karena saudara, satu-satunya orang yang bangkit dari antara orang mati pada waktu itu yang Yesus lakukan adalah Lazarus. Dan itu menggemparkan seluruh tanah Betania pada waktu Yesus, bahkan Yerusalem pada waktu itu. Dan banyak orang percaya kepada Yesus karena Lazarus bisa bangkit dari antara orang mati. Saudara, benar-benar dia hidup. Dia sudah masuk di dalam kuburan. Sudah 3 hari di dalam kubur. Ini bukan mati suri, saudara. Ya kan? Mati suri kan, belum masuk kubur. Tiba-tiba dia bangun lagi gitu. Dan ini sudah 3 hari. Nah, budaya orang Yahudi itu sama dengan budaya kita orang Timur, saudara. Kalau orang mati itu gak langsung dikubur. Biasa diratapi dulu, diminyaki dulu, ditangisi dulu. Jadi kemungkinan dia sudah beberapa hari mati, dan setelah itu dia dikubur. Kemudian 3 hari berikutnya, dia bisa keluar dari kubur, saudara. Dengan tidak ada kekurangan satu pun di tubuhnya. Tidak ada matanya yang busuk, tidak ada tangan yang busuk.
Itu gambaran dari kebangkitan. Dan Yesus juga sudah masuk ke dalam kubur. Dia sudah mati, benar-benar mati di kayu salib. Tergantung seharian di kayu salib. Darah sudah mengalir. Secara ukuran manusia benar-benar dia harus mati. Sebelumnya dia sudah mati duluan. Di perjalanan menuju ke salib dia harus mati. Karena darahnya sudah banyak mengalir. Sudah kehabisan darah. Sudah dehidrasi yang luar biasa. Dia pernah bilang di kayu salib kan, aku haus. Karena benar-benar dia sudah dehidrasi. Darahnya habis. Dia tidak minum seharian saudara. Harusnya mati. Tapi dia harus menggenapi janji itu. Dia harus mati di kayu salib. Dan benar-benar mati. Dia harus masuk ke dalam kubur. Benar-benar dikubur. Berapa lama dikubur? 3 hari dikubur saudara. Kemudian hari ketiga dia bangkit. Pesan yang pertama Yesus ingin katakan bahwa Lazarus itu gambaran dari kebangkitan yang sesungguhnya. Bahwa kalian juga nanti, Yesus berkata, bahwa kalian juga akan dibangkitkan. Karena Yesus yang sulung. Dia yang sulung dan antara kita semua. Nanti kita pun akan dibangkitkan. Orang mati akan dibangkitkan. Orang yang hidup bisa terangkat ke surga saudara. Dan kita melakukan pesta perkawinan anak domba Allah di sana bersama dengan Yesus. Dan kita mempersembahkan persembahan kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Di perkawinan anak domba Allah. Dan kita akan turun bersama-sama dengan Tuhan Yesus sebagai orang percaya. Memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus di bumi saudara. Selama 1000 tahun. Lamanya memerintah. Jadi tidak ada orang yang mati lagi saudara. Kita naik dengan tubuh kemuliaan, turun pun dengan tubuh kemuliaan. Jadi kita bisa naik turun surga saudara. Itu peristiwa yang luar biasa. Nah, hal yang berikut saudara, kenapa Yesus harus pergi ke Lazarus? Ternyata bukan hanya Lazarus gambaran dari kebangkitan saudara. Ayat ke-9, sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Banyak orang itu percaya kepada Yesus karena Lazarus. Peristiwa Lazarus. Apa yang saudara kita lihat, peristiwa Lazarus itu sebenarnya peristiwa yang sangat-sangat menyedihkan. Ketika pesan datang kepada Tuhan Yesus ketika dia pergi, saudara, dia tidak ada di Betania ketika Lazarus mati. Tapi dia dengar kabar kalau Lazarus itu sakit. Dia dengar kabar kalau Lazarus, dan Lazarus ini orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Tapi apa kata Tuhan Yesus ketika Lazarus mati? Lazarus sakit, dia bilang dia tidak akan mati. Tapi saudara, akhirnya dia dengar Lazarus mati. Tapi dia bilang, lewat sakitnya itu, nama Tuhan akan dipermuliakan. Kemuliaan Tuhan. Bagi Maria dan Marta itu gak bisa diterima. Bagi Maria dan Marta itu peristiwa yang tidak bisa diterima. Katanya Tuhan mengasihi Lazarus. Katanya Yesus itu mengasihi Lazarus. Kenapa Yesus harus berlama-lama datang untuk menjumpai Lazarus? Padahal Lazarus sudah mati saudara. Secara manusia mereka tidak bisa terima. Tapi di situ rencana Tuhan bagi Lazarus. Nah ini yang kita belajar saudara. Kadang-kadang sesuatu itu kita tidak bisa terima. Masalah, persoalan kadang-kadang kita tidak bisa terima secara manusia. Secara akal sehat kita bisa terima. Kenapa itu terjadi? Kenapa peristiwa itu terjadi? Kenapa proses itu terjadi? Kenapa saya harus mengalami itu? Tapi sebenarnya maksud Tuhan dalam setiap apa yang kita alami, baik kita orang yang mengasihi Tuhan dan yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau, Tuhan punya rencana atas setiap proses itu. Dan benar, peristiwa yang dialami oleh Lazarus itu dengan tujuan Tuhan, supaya orang tahu bahwa ada kebangkitan dari antara orang mati. Karena banyak orang-orang yang tidak percaya. Ada disebut dengan orang Saduki saudara. Mereka tidak percaya akan kebangkitan. Orang Farisi mereka percaya kepada kebangkitan. Tapi orang Saduki, kaum Saduki mereka yang tidak percaya tentang kebangkitan orang mati. Dan Lazarus mati, itu dibangkitkan saudara. Dan dengan tujuan, peristiwa itu Tuhan izinkan terjadi. Sengaja Tuhan izinkan, sengaja dengan tujuan supaya banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan lewat peristiwa itu. Dan Yesus kembali lagi ke Betania itu.
Dan dikatakan ketika dia kembali kepada dia, orang datang lagi ke sana, saudara. Tujuannya bukan hanya ingin lihat Yesus, tapi ingin lihat Lazarus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati. Mereka lihat di situ pun, hanya mereka percaya, ternyata benar-benar dia bangkit. Benar-benar dia hidup. Ternyata kuasa Tuhan itu ada. Dan Yesus bertemu dengan orang yang bernama Lazarus ini sebelum dia pergi ke salib. Karena apa? Lazarus telah membawa dampak bagi pekerjaan kerajaan Allah dinyatakan, saudara. Dengarkan, saudara, hidup kita itu ketika kita setia dalam setiap proses, ketika kita setia dalam setiap persoalan kita, maka itu akan membawa dampak bagi orang lain. Orang lain akan melihat Kristus dalam hidup kita. Orang lain akan melihat Yesus dalam hidup kita. Orang lain akan melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan orang-orang itu akan memuji dan memuliakan Tuhan karena melihat kehidupan kita. Dan itu yang disenangi oleh Yesus. Makanya sebelum Yesus mati di salib, dia harus pergi bertemu dulu dengan Lazarus. Yang lewat hidupnya nama Tuhan dipermuliakan. Pesan bagi kita, ya, Lazarus itu adalah gambaran dari kita sebagai manusia yang dilepaskan dari lumpur dosa, dibangkitkan dari kematian akan dosa, dan diberi hidup yang baru, diberi hidup yang sempurna. Saya dan saudara itu istimewa bagi Tuhan. Bagi Tuhan Yesus, Lazarus itu istimewa. Dan sekarang, saudara, kita itu istimewa bagi Tuhan. Karena apa? Kita ditebus. Karena apa, saudara? Kita dibayar lunas, kita dilepaskan, bahkan kita dimerdekakan oleh darah Kristus. Kita istimewa. Karena kita istimewa, menjelang Paskah ini Tuhan akan datang menjumpai kita di rumah kita masing-masing. Pribadi kita lepas. Karena apa? Kita istimewa. Kita berharga bagi Tuhan. Makanya penting kita buka hati kita. Kita buka hidup kita. Biarkan Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Karena ketika Tuhan hadir, akan banyak orang-orang melihat Tuhan dalam kehidupan kita. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin, saudara. Jadi mari Paskah ini, saudara, mari benar-benar kita buka hati kita. Buka kehidupan kita sebagai keluarga orang percaya. Sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Sebagai orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita sadar bahwa kita ada orang yang berharga. Karena banyak orang juga percaya kepada Tuhan karena peristiwa Lazarus itu, saudara. Nah kemudian, saudara, setelah peristiwa itu, ternyata Tuhan Yesus pergi ke situ, ada peristiwa yang menarik yang kedua, saudara. Itu tiba-tiba Maria dan Marta, terutama Maria, itu mengambil satu minyak narwastu. Kemudian, saudara, minyak itu dia oleskan di kaki Tuhan Yesus dan dia menyeka dengan rambutnya. Dia nggak pakai kain, saudara. Kita lihat ayatnya ini. Yohanes 12 ayat ketiga. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, dikatakan di sana, lalu meminyakikaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Dan dikatakan minyak itu, saudara, harganya dikatakan, dijelaskan di sana, harganya itu kalau dijual 300 dinar, kata Yudas. Itu kalau dijual minyak itu harganya 300 dinar. Tapi Maria ya melakukan itu, ya dia belum tahu kalau Yesus mati itu 6 hari lagi pasca itu Yesus akan mati. Dia tidak tahu. Tapi dia melakukan itu, saudara, meminyak kaki Tuhan Yesus. Itu peristiwa terakhir yang dia bisa lakukan. Itu peristiwa yang terakhir yang dia bisa lakukan, saudara. Sebelum Yesus mati, dia memberi yang terbaik dari apa yang dia punya. Minyak narwastu itu, saudara, ya. Kemudian dia, apa yang dilakukan Maria? Dia menyekai kaki Yesus dengan rambutnya. Orang Yahudi pada waktu itu, saudara, kalau lihat Maria di film-film Tuhan Yesus itu mereka pakai kerudung, dan rambutnya kelihatan. Orang Yahudi itu rambutnya nggak boleh kelihatan. Orang Timur Tengah terutama itu, semua perempuan itu berkerudung. Jadi kalau lihat Maria itu kan pasti berkerudung, ya kan? Gambaran perempuan, karena nggak boleh, rambut mereka itu mahkota, nggak boleh dilihat oleh laki-laki atau siapapun selain suaminya. Nanti di rumah baru dibuka tudungnya itu, yang lihat hanya boleh keluarganya.
Tidak boleh ada orang di luar sana yang boleh melihat rambut mereka. Dan apa yang Maria lakukan saudara? Dia pakai apa yang paling berharga dalam hidupnya. Dia pakai minyak yang paling berharga. Kemudian dia pakai rambutnya yang paling berharga. Bagi dunia, bagi orang-orang di luar sana itu rambut itu berharga. Karena ditudung, karena ditutup saudara. Tapi Maria pakai rambutnya untuk menyeka kaki Tuhan Yesus yang telah dioleskan oleh minyak itu. Ia berani melakukan sesuatu yang berbahaya bagi dirinya sendiri. Yang tidak boleh secara aturan manusia, tidak boleh. Secara aturan budaya tidak boleh. Istiadat tidak boleh. Kebiasaan tidak boleh. Tapi dia melakukan itu. Dia beri yang terbaik untuk Tuhan. Karena apa saudara? Kenapa dia lakukan itu? Dia sudah mengalami kebaikan Tuhan. Dia sudah lihat dengan kepalanya sendiri. Saudara laki-lakinya. Laki-laki yang tunggal dalam rumahnya. Satu-satunya laki-laki dalam rumah. Itu kakak yang bernama Lazarus. Yang sudah mati itu pun Tuhan bisa bangkitkan. Bisa hidupkan kembali. Untuk ada bersama Maria dan Marta. Karena laki-laki itu saudara, orang Yahudi, anak laki-laki itu paling penting. Karena pertama satu dia penerus keluarga. Dan yang kedua dia yang bisa pergi ke bait suci untuk mempersembahkan korban bakaran. Tidak bisa perempuan. Harus laki-laki saudara. Dia seseorang yang sangat berarti bagi Maria dan Marta. Tapi Yesus datang walaupun Lazarus sudah mati. Yesus mau bangkitkan Lazarus. Makanya Maria dan Marta menganggap ini sesuatu yang paling penting dalam hidup mereka. Mereka sudah mengeramai kebaikan Tuhan. Mereka sudah mengalami bagaimana Tuhan begitu baik dalam kehidupan mereka. Tuhan bisa bangkitkan saudara mereka. Tuhan begitu melakukan yang terbaik bagi kehidupan mereka. Dan mereka melihat apa yang mereka punya. Minyak narwastu itu tidak ada lebih nilainya daripada apa yang Yesus lakukan bagi mereka. Dia ambil minyak itu saudara. Dia pecahkan minyak itu. Dia tumpahkan semua di kaki Tuhan Yesus. Dia buka tudung rambutnya. Dia pakai rambutnya untuk menyekah kaki Tuhan. Hanya itu yang bisa Maria lakukan. Saya bertanya hari ini. Kita semua mengalami kebaikan Tuhan atau tidak? Amin. Kita semua tahu bagaimana Tuhan baik atas kehidupan kita. Amin. Kalau kita masih bisa hidup hari ini, Tuhan baik. Ada banyak kita mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan. Harusnya mungkin kita sudah mati. Harusnya mungkin kita sudah tidak ada. Harusnya mungkin hari ini kita tidak bisa beribadah. Harusnya mungkin kita tidak bisa berdiri tegap hari ini. Harusnya mungkin kita tidak bisa mengalami kebaikan Tuhan. Tapi lihat, apapun hidup kita, Tuhan baik dan Tuhan pelihara kita hari ini. Nah, apa yang harus kita lakukan menjelang Paskah ini? Tuhan mengingatkan kita menjelang Paskah ini. Apapun yang kita buat itu tidak bisa menggantikan kebaikan Tuhan di atas kayu salib. Apapun yang kita lakukan itu saudara, nilainya tidak sebanding dengan apa yang Tuhan lakukan. Tapi dengarkan saudara, ketika kita melakukan apa yang bisa kita lakukan, yang terbaik dari hidup kita itu apa? Hidup diri kita ini. Tubuh kita ini. Makanya Paulus bilang dalam Roma, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Tuhan. Lebih daripada apapun, lebih dari uangmu, lebih daripada hartamu. Apa yang kita bisa persembahkan? Hidup kita, tubuh kita, diri kita sendiri. Yang harusnya kita persembahkan kepada Tuhan. Sebagai korban syukur kita kepada Tuhan. Karena tidak ada yang lain yang lebih berharga dari hidup kita. Tubuh kita sudah. Nyawa kita. Semua apa yang kita miliki tubuh kita. Uang kita tidak bisa membeli tubuh kita. Apapun tidak bisa menggantikan tubuh kita. Yang terbaik dari hidup kita adalah tubuh kita persembahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Enggak harus mati di salib juga, tidak. Tapi saudara, ketika saudara datang beribadah, menyembah Dia, mengangkat tangan, dan mempersembahkan tubuhmu sebagai korban yang terbaik bagi Tuhan. Itulah bentuk bagaimana engkau orang yang belajar, yang tahu diri bahwa kita telah dikasihi dan saya mau mengasihi Tuhan dengan apa yang saya punya. Maria melakukan itu saudara, karena dia tahu hanya itu yang bisa dia lakukan. Walaupun kalau dihitung-hitung saudara,
mempergunakan minyak wangi yang adalah minyak was, harganya 300 dinar. Nah, 300 dinar itu adalah gaji setahun seorang pekerja di Israel. 300 dinar itu gaji 1 tahun. Jadi kalau gajinya 1 bulan 3 juta, dikali 12 itu berapa? 36 juta. Satu minyak narwas itu harganya 36 juta. Itu seharga 300 dinar. Itu saudara, ya, dia mengambil seluruh gajinya 1 tahun itu, seluruh tabungannya selama 1 tahun itu untuk meminyaki kaki Yesus. Kalau dijual, kata Yudas, itu harganya 300 dinar. Sama dengan gaji 1 tahun orang yang bekerja di Israel. Nilainya sangat berharga. Tapi bagi Maria, yang lebih berharga itu apa yang Yesus lakukan atas kehidupan. Saudara tidak perlu datang mempersembahkan gaji saudara 1 tahun hari ini. Tidak perlu. Bukan itu yang Tuhan mau. Saudara tidak perlu mengeluarkan semua tabungan saudara untuk datang menyerahkan itu kepada Tuhan. Tuhan tidak lakukan itu bagi saudara. Tapi ketika saudara setia kepada Tuhan, saudara memberi hidupmu kepada Tuhan, saudara melayani Dia, saudara melakukan yang terbaik untuk Tuhan, saudara menyembah, memuji namanya, saudara menjadi berkat, saudara menjadi contoh, saudara nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup saudara. Itulah persembahanmu yang paling bernilai di hadapan Tuhan. Amin. Kita nggak bisa punya uang yang banyak yang kita bisa berikan kepada Tuhan, tapi hidup kita itu menyatakan kemuliaan Tuhan. Amin. Amin, saudara. Apa yang mari kita lakukan? Mari kita lakukan, saudara, seperti apa yang Maria lakukan sebagai persembahan yang baik. Maria sadar, tahu diri atas apa yang telah Tuhan lakukan bagi dirinya dan keluarganya. Lazarus, saudara, laki-laki satu-satunya mati, Tuhan bangkitkan. Dan Maria melakukan itu sebagai korban syukur kita kepada Tuhan. Mari kita datang melakukan untuk apapun di dalam hidup kita. Kita lakukan sebagai korban syukur kita kepada Tuhan. Bukan karena kita bisa, bukan. Bukan karena kita mampu, bukan. Tapi sebagai korban syukur kita kepada Tuhan. Saudara datang beribadah hari ini, saudara datang memberi korban syukur saudara kepada Tuhan. Karena apa? Saya dan saudara orang yang tahu diri. Kadang-kadang kan kita bilang kepada orang-orang yang kita sudah tolong, ya kan? Saya sudah tolong dia, dia susah saya bantu dia, dia tidak punya uang saya kasih dia uang, dia sakit saya ada dengan dia, semuanya. Tapi giliran saya susah dia tidak pernah lihat, itu orang yang tidak tahu diri. Saya sakit dia tidak datang. Kita bilang kan, tahu kan tidak tahu diri kan? Mengerti kan? Nah itu. Jadi ketika kita tahu diri bahwa kita orang yang telah ditebus dengan darah yang mahal, kita tidak bisa balas itu, saudara. Apa Yesus lakukan kita tidak bisa balas. Tapi dengan apa? Kita mempersembahkan tubuh kita. Jadilah orang percaya yang benar-benar hidup sebagai orang percaya. Jangan pakai tubuhmu untuk melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Tubuhmu harus dipakai untuk memuliakan nama Tuhan. Bahkan ada ayat Alkitab mengatakan, jika tanganmu berbuat salah, potong tanganmu. Jika matamu berbuat salah, keluarkan matamu. Jika kakimu berbuat salah, potong kakimu. Tapi kan tidak mungkin, saudara, kita lakukan. Tapi Tuhan telah membenarkan kita. Amin. Tuhan membenarkan kita, amin. Amin, saudara. Jadi kita tahu diri, tahu? Katakan dengan saya tahu diri. Anak-anak muda, persembahkan tubuhmu kepada Tuhan. Jangan kepada dunia. Jaga tubuhmu. Yang perempuan-perempuan, jaga tubuhmu dengan baik. Persembahkan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Yang laki-laki, berhenti tato tubuhmu. Ya. Jangan rusaki tubuhmu. Ya. Tubuhmu ini bait suci. Yang merokok perlahan-lahan bertobat. Jangan rusaki tubuhmu. Amin. Yang masih minum-minum bertobat. Jangan rusaki tubuhmu. Amin.
Karena itu yang bisa kita persembahkan. Saudara, kalau kami di Sumba itu waktu kalau orang tua saya meninggal, maka akan datang keluarga ipar saya, keluarga ipar akan datang. Nah, itu biasanya datang itu membawa kerbau, membawa babi, saudara, membawa kuda dan teman-temannya. Tergantung. Ya, tergantung dia keluarga dari pihak perempuan atau pihak laki-laki atau keluarga seperti apa. Jadi itu yang menentukan apa yang dia bawa. Dan biasanya yang dibawa itu pasti yang terbaik. Kalau kerbau, pasti cari kerbau yang terbaik. Tidak boleh ada cacatnya. Tanduknya saudara harus seperti apa? Orang Sumba itu diukur dari berapa panjangnya tanduknya. Kalau tanduknya seperti ini, semakin besar tanduknya, semakin bernilainya barang itu, saudara. Dan betul-betul dicari yang betul-betul terawat hewannya. Begitupun babinya, nggak mungkin babi kurus yang dibawa, yang nggak makan. Nggak mungkin kerbau yang kurus yang dia, nggak mungkin, saudara. Itu memalukan. Bagi keluarga itu memalukan kalau bawa, apalagi kalau dia keluarga yang terdekat, keluarga yang pernah ditolong. Kalau papa saya meninggal, bapak saya pernah tolong dia. Ketika bapaknya meninggal, bapak saya pergi bawa kerbau yang segini panjang tanduknya. Maka ketika bapak saya meninggal, dia pun harus datang bawa kerbau yang begini juga tanduknya. Karena harus dibalas dengan cara seperti itu. Dan dia harus beri yang terbaik. Karena dia sudah menerima yang terbaik. Itu manusia aja tahu seperti itu. Nah, kita Tuhan tuh nggak kasih nyawanya untuk kita. Dia, saudara, harus mengalami siksaan yang luar biasa. Dicambuk. Saudara nonton film The Passion of the Christ itu bagaimana cambukannya, itu dikatakan harusnya lebih daripada itu. Kalau saudara mendengar kesaksian dari pemeran Tuhan Yesus itu, saya lupa namanya itu. Iya, namanya susah belakangnya. Ada inisialnya GC juga, JC gitu ya, JC apa gitu belakangnya. Dia menceritakan bagaimana, saudara, ketika peristiwa dicambuk dan disalib itu digantung itu nggak mudah. Itu pun dia hanya aktor pemain film. Iya, itu dinginnya luar biasa. Dia ceritakan pengalaman itu, apalagi Yesus yang mengalami itu luar biasa sakitnya. Tapi dia tetap setia, saudara, mati disalib untuk membuat kita bernilai. Amin. Jadi mari jaga hidup kita dengan benar. Mari persembahkan hidup kita dengan benar. Maria itu gambaran dari kehidupan penyembahan kita kepada Tuhan. Allah sementara mencari penyembah yang benar, penyembah yang luar biasa, penyembah yang harus yang terbaik. Siapa, saudara? Tuhan tidak cari yang lain. Tuhan tidak cari lagi malaikat pengganti dari Lucifer. Gak cari lagi. Tuhan tidak ada penggantinya Lucifer di surga. Ya, Lucifer itu yang jadi Lucifer itu kita bilang, itu dia dulu malaikat penyembah. Dia yang pimpin penyembahan di surga. Tapi karena dia berontak, dia dibuang ke bumi bersama pengikutnya yang juga ikut menyembah Tuhan di surga. Sepertiga itu dibuang karena mereka berontak. Nah, kemudian Tuhan cari siapa yang bisa menyembah, yaitu manusia. Makanya dia tebus kita dengan darah yang mahal. Dia mau mati bagi kita dengan darah yang mahal. Tujuannya supaya kita bisa menyembah dia. Tuhan tidak ganti lagi Lucifer dengan malaikat yang lain. Tapi Tuhan ganti Lucifer itu dengan saya dan saudara. Supaya saya dan saudara memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Saya bilang kepada saudara, malaikat yang buat dosa, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan tidak tebus. Tuhan buang. Angkat dari surga, Tuhan buang ke dunia. Tapi ketika saya dan saudara jatuh dalam dosa, apa yang Tuhan lakukan? Dia turun dari surga, turun untuk menebus saudara dan saya. Supaya saudara dan saya berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Malaikat itu, saudara, orang yang mereka adalah makhluk yang paling dekat dengan Tuhan. Mereka buat salah, Tuhan buang. Tapi saya dan saudara buat salah, Tuhan tidak buang. Tuhan mau mati bagi saya dan saudara. Betapa bernilainya kita. Persoalannya, apa kita tahu diri atau tidak? Kembali lagi, kata tahu diri itu harus kembali kepada kita. Apa yang harus kita lakukan kepada? Amin, saudara. Yang kita lakukan adalah kita memberikan korban persembahan kita yang terbaik. Apa? Tubuh kita. Untuk memuliakan nama Tuhan. Ada hal yang kontras, saudara. Terakhir.
Ada yang kontras di Betania itu betapa indah, tapi masuk ke Yerusalem itu saudara, ada peristiwa yang secara manusia itu luar biasa. Dikatakan keesokan harinya ketika orang banyak datang merayakan pesta, mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru, Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Mereka sambut Yesus sebagai Raja, saudara. Mereka bilang, Hosana, Hosana. Tapi dengarkan, orang yang berteriak Hosana, Hosana itu, yang menyambut Yesus, orang yang sama, yang berteriak, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Karena apa? Mereka tidak kenali Yesus itu dengan benar. Mereka menyambut Yesus sebagai Raja. Mereka menganggap Yesus itu sebagai orang yang bisa menggantikan Daud, memulihkan Israel. Tapi Yesus datang bukan itu, saudara. Yesus datang untuk menebus dosa manusia. Kontras apa yang terjadi di Betania dan yang telah terjadi di Yerusalem. Bukan orang-orang yang berseru-seru kepada Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Itu kata Matius. Bukan orang yang berseru-seru kepada Tuhan yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Tapi orang yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Itu kata Tuhan, itulah yang akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Nanti ada orang Tuhan yang datang berkatakan, saya sudah membuat mujizat demi namamu. Saya sudah melayani engkau. Saya sudah memberi untuk engkau. Saya sudah kasih untuk engkau. Saya sudah melakukan untuk namamu. Menyembuhkan orang sakit demi nama Tuhan. Tapi apa yang Tuhan katakan? Maaf, saya tidak mengenal engkau. Enyahlah daripadaku engkau pembuat kejahatan. Karena apa? Mereka melakukan untuk manusia, bukan untuk Tuhan. Mereka lakukan supaya mereka yang dikenal, bukan Tuhan yang dipermuliakan. Orang-orang seperti itu yang punya motivasi supaya mereka, nama mereka yang besar, bukan nama Tuhan yang besar. Tuhan bilang, maaf saya tidak mengenal engkau. Yang Tuhan kenal adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa apa. Mereka melakukan apa yang mereka lakukan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu yang Tuhan sambut, saudara. Mereka yang berteriak Hosana, Hosana. Seperti menyambut, mengatakan welcome Tuhan Yesus. Mereka menyambut dia dengan pesta, saudara. Tapi orang yang sama yang berteriak, salibkan dia. Teriaknya paling keras lagi, salibkan dia, salibkan dia. Yesus harus disalibkan. Apakah pelajaran yang penting? Apakah kita menjadi seperti Lazarus, Maria dan Marta? Atau kita menjadi seperti orang yang berteriak Hosana tapi meninggalkan Yesus? Jangan sampai kita menjadi seperti orang itu, saudara, yang berteriak Hosana, Hosana tapi meninggalkan Tuhan Yesus. Karena apa, saudara? Kita tidak datang kepada Tuhan itu sebagai orang yang tahu diri, tapi kita datang kepada Tuhan sebagai orang yang menganggap diri hebat. Itulah orang-orang seperti itu mudah meninggalkan Tuhan Yesus. Tapi orang yang datang dengan tahu diri, dia datang bersyukur kepada Tuhan. Dia menyembah Tuhan karena dia sadar hidupnya ini karena diberkati Tuhan. Hidupnya ini ada karena Tuhan. Maka dialah orang-orang yang setia kepada Tuhan. Tapi orang yang datang karena menganggap bahwa dia bisa tanpa Tuhan, maka dengarkan, orang-orang itu orang-orang yang tidak akan setia. Sama seperti orang banyak itu, saudara. Mereka berteriak Hosana, Hosana. Tapi mereka adalah orang-orang yang tidak setia. Jangan sampai kita menjadi seperti itu. Kita datang beribadah, kita mengangkat tangan, kita berteriak, kita menyembah Tuhan, saudara. Kita meninggikan nama Tuhan, tapi kita tidak setia. Yang ujungnya kita pergi meninggalkan Tuhan Yesus. Tapi kita datang beribadah, kita mengangkat tangan, kita menyembah Tuhan, kita memuji Tuhan karena kita tahu diri. Selesai. Gereja itu bukan karena rutinitas. Gereja itu bukan karena saya sudah jadi orang Kristen. Tapi gereja itu bagi saya adalah karena saya tahu diri. Saya dibayar mahal. Saya diberkati. Saya diberi kehidupan oleh Tuhan. Maka hari ini saya datang untuk menyembah Tuhan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Amin, saudara. Itu orang yang tahu diri. Dan saya yakin ketika kita melakukan itu, maka kita akan setia sampai akhir.